Iya, selamat pagi. Salam stroker harus bahagia. Pagi ini saya akan saya adalah perjalanan KRL dari Depok ke Kota Bogor. Saya akan berkunjung ke kediaman Bapak Budi Suaka, stroker dari Bogor. Kita akan ngobrol tentang bagaimana beliau mengalami stroke dan proses di dalam pemulihan, dan sampai saat ini beliau sudah bisa mandiri. Ya, Bapak Ibu, kita sampai nanti ketemu Bapak Budi Suaka di Kota Bogor. Oke. Perjalanan kita ke kediaman Budi Suaka bersama Bang Riki. Ya, sip. Kita lanjut dulu. Hai, stroker harus bahagia. Aduh, siang hari ini kita tadi dalam perjalanan naik kereta nih, saya bareng dengan Bang Ledrik tadi ketemu di mana Bang kita tadi? Ketemu di Bogor. Ayo, stasiun Bogor. Stasiun Bogor kita ketemu tadi ya. Tadi cukup lama juga kita nunggu-nungguan tuh. Iya. Terus kita untung kita naik Grab. Iya. Naik Gokar. Gokar. Iya. Wah, nanti dipikir kita ngiklan lagi. Iya. Iya, kalau kita naik kendaraan umum yang apa namanya? Kita bisa Angkot, kesasar, Mas. sebenarnya bisa. Iya. Iya. Tapi seneng banget kita siang hari ini ketemu sama, nanti biar kenalan aja. Oke. Nah, Bapak Ibu, para stroker, para subscriber, stroker harus bahagia. Saya bersama Ledrik Laurika atau disebut Sang Pedegastro. Iya. Apa Bang nama ininya, nama channelnya nih Bang? Iya, saya Pedegastro. Oh, Sabrika Restro. Oke, iya. Sekarang kita perkenalkan dulu. Iya. Biarin memperkenalkan sendiri lah. Iya dong. Silakan. Ya, Bang. Nama saya Budi Suaka Wiwaha. Tapi karena namanya Budi itu pasaran, dari kantor diganti namanya. Saya panggil nama kamu Suaka sama atasan tuh, supaya kalau dipanggil langsung ke kamu. Kalau dipanggil Budi, yang menoleh banyak, ada 6 atau 7 orang. Jadi panggil Suaka. Iya. Ya, ini di mana nih Bang? Bang, bisa kita manggilnya Kang, Mas. Apa saja, tapi saya berasal dari suku Sunda. Kebetulan istri Jawa. Ya. Terserah mau manggil Kang, Mas. Kalau saya manggilnya Kang Suaka ya. Nggak tahu Bang Ledrik mau manggil apa lagi kali orang Batak gitu. Kang Suaka aja deh. Oh, Kang Suaka. Iya. Kalau anak saya udah sukunya gak punya Indonesia. Karena peranakan dari Sunda dan Jawa. Kalau ditanya sukunya suku apa? Suku Indonesia. Gitu. Oke. Kang Suaka. Ini di daerah mana nih, Kang Suaka? Ini di Bogor, daerah Indraprasta. Juga terkenal sebagai Bantarjati, Bogor Utara. Oh, Bogor Utara. Iya. Oh, oke. Kang Suaka, saya mau bertanya-tanya nih ke sini nih. Kang Suaka ini pas stroke sudah berapa lama, Kang? Atau mungkin bisa cerita Kang Suaka waktu awal-awal kena stroke gitu? Saya masih ingat tanggalnya. Saya keserang stroke tanggal 23 Desember 2021. 23. Oh, 2 tahun, iya. Sebelum Natal itu. Iya. Kebetulan waktu itu masih pandemi COVID. Saya lagi berlibur. Sedang berlibur. Berdua sama istri. Iya. Ngebolang ceritanya. Bolang. Dari Bogor berangkat. Waktu itu kebetulan tol masih berlaku
ganjil genap. Nah, karena saya berpikir ganjil genap banyak pembatasan. Ngebolanglah saya ke Sukabumi, terus ke Pelabuhan Ratu, terus menyusur pantai selatan. Wah, jadi itu betul-betul muter arah selatan ya, Bang? Iya, arah selatan. Wah, iya. Sesampainya waktu hari pertama sampai maghrib di Pangandaran, ya berhenti di Pangandaran, booking hotel karena nggak persiapan macam-macam ngebolang. Nah, Bersama keluarga itu ya? bersama istri berdua. Bersama istri berdua. Waduh. Terus Istilahnya lagi apa itu? Honeymoon. second honeymoon ya. Hari kedua saya nyantai. Kita berangkat jam berapa? Sesantainya aja, nggak pakai target. Nah, terus hari kedua ke Purwokerto. Kebetulan menengok adik tinggalnya di Purwokerto. Nah, sampai Purwokerto. Nah, besoknya biasalah berkumpul keluarga di Purwokerto. Kemudian saya waktu itu nganter keponakan anak saya berenang. Nah, itu awalnya saya bersin. Tapi setelah bersin tuh sakit di urat, terus lemas semua. Oh, itu kondisi Kang Soka lagi berenang? Enggak, tapi mengantar keponakan mengantar berenang keponakan sedang gitu. berenang. Nah, begitu itu kerasa udah lemas di sebelah kanan, terus makan, terus saya check out dari hotel. Nah, begitu check out, saya minta ke istri, kamu ya yang nyetir, gantiin dulu sementara. Saya lagi lemah gitu. Nah, begitu istri mengganti nyupir, dia kan bertanya, kita mau terus ke Jogja atau ke Semarang? Waduh, Nah, cerita terus saya jalan terus nih. nggak mungkin terus. Karena kalau saya lagi lemas, misalnya nyampe Jogja atau Semarang, kita harus kemana? Paling tidur di hotel aja. Jadi istirahat, nggak tujuan wisata, nggak kecapai. Lebih baik kita pulang langsung ke Bogor. Nah, waktu itu istri nyupir. Sampai di Brebes saya masih bisa turun, menawar membeli oleh-oleh buat teman-teman lah. Itu kondisi sebenarnya sudah nggak nyaman ya? Iya, udah gak nyaman. Tapi masih bisa bawa mobil, masih merasakan ya? Yang nyetir kebetulan udah istri. Sudah mulai istri. Iya. Saya gak bisa, udah gak pegang setir sejak bersin itu. Nah, terus dia tuh istri mulai penasaran. Cari di Google, ini kenapa sakit suami tuh. Istri menemukan ini gejala stroke. Tapi mau menyampaikan ke saya, takutnya saya marah. Iya, marah, shock. Iya, shock. Ditahan aja istri tuh, menahan dia sendiri. Dia bertanya ke saya, kok kalau bicara mulai nyeret gitu. Mulai nyeret. Iya. Bukan pelo, bukan. Iya, pelo lah gitu. Pelo. Terus saya bilang, enggak normal. Tapi lama-lama dirasakan, oh iya ya, enggak normal ngomongnya. Terus berusaha memegang tip mobil. Gak bisa tangan kanan. Oh iya ya, sakit apa? Saya gak ngerti sama sekali stroke itu kayak gitu. Pengetahuan tentang stroke nol saya. Jadi pengetahuan stroke yang waktu itu nol, nggak ngerti lah ya. Gak punya sama sekali. Nah, begitu kan istri nyupir sampai malam, istirahat di Pantura. Kenapa? Ngantuk kata istri itu, ya istirahat dulu. Nah, tapi begitu istirahat, istri juga bisa tidur. Ya kepikiran cina masih sakit, supaya pergi cepat ke rumah sakit. Ya ayo jalan pulang ke Bogor. Nah, nyampe ke Bogor, begitu keluar di pintu tol Bogor, istri bertanya, ayo langsung ke rumah sakit. Ya
karena istri ngajak ke rumah sakit, saya yang bandel. Ya ke rumah sakit mah sama saja, besok pagi aja lah, nggak usah sekarang. Ayo mending langsung ke rumah sakit. Nggak mau, saya nggak mau ke rumah sakit. Jadi waktu itu masih bandel ya? Iya bandel. Agak bandel ya? Itu sih gimana Pak? Bukan bandel sekarang, penurut karena keterbatasan saya gitu. Nah begitu nyampe rumah sama istri, turun dari mobil, nggak bisa, lemas, dibopong aja sama anak. Udah nyampe ini langsung ke tempat tidur. Di tempat tidur kan saya sebagai muslim harus sholat. Ya saya sholat lah. Bagaimana sholat? Sambil tidur aja lah, yang penting menggugurkan kewajiban. Iya. Nah begitu itu tidur langsung. Nah begitu paginya dibangunkan sama istri, mau nggak ke dokter, ke rumah sakit? Ya ayolah ke rumah sakit. Tapi berjalan juga nggak bisa ya. Ya minta bantuan anak. Kebetulan waktu itu berlibur berdua, anak masih kuliah, masih ujian. Anak saya yang pertama di Bandung, yang kedua di sini, nggak bisa nemenin juga. Ke rumah sakit berdua aja, ayah sama ibu. Sampai rumah sakit, masuk UGD. Dokternya udah curiga. Ini kemungkinan harus di-scan dulu kepalanya Bu, nggak bilang stroke. Ya, scan, saya nurut. Nah, tapi kalau Bapak harus dirawat di rumah sakit, mau nggak? Ya, apapun yang dikatakan dokter, saya mau nurut. Nah, terus di-scan, hasilnya, belum ada hasilnya, silakan Bapak masuk ke ruangan langsung, jangan menunggu hasil scan ini. Betul. Saya masuk ke ruangan, dilihat ternyata otaknya ada penyumbatan darah. Saya dirawat kurang lebih 8 hari lah. Nah, udah 8 hari keluar dari rumah sakit juga belum bisa berdiri, pakai kursi roda gitu. Iya. Nah, tapi usahakan Pak jangan terlalu capek, jangan segala keinginan ingin dikejar. Ya, saya di rumah sakit masih penurut, iya. Nah, terus di rumah saya berpikir, kenapa saya sakit kalau nggak bisa jalan? Saya berusaha jalan. Nah, kebetulan kan waktu saya masih di rumah sakit udah beli walker lah. Tuh walkernya ada. Masih ada. Ya. Nah, saya berusaha pakai walker ke kamar mandi. Istri saya pakai pispot aja. Nggak mau, saya bilang. Saya mau sendiri. Nah, itu saya pakai walker ke rumah ke WC gitu. Nah, tapi membaik, udah progresnya udah lumayan tuh. Wah, bisa berjalan berdiri meskipun pakai walker. Nah, kurang lebih sekitar 5 hari lah pakai walker, saya udah bisa berdiri. Nah, karena melihat perkembangan gitu, mungkin keinginan untuk sembuh harus dari diri sendiri. Betul, nah begitu itu keluar ke teras, saya coba ngangkat kursi itu. Bisa ngangkat kursi, keluar di jalan sambil jemur. Nah, gini ya, saya jemur semampu saya gitu. Tapi saya juga pengen cepat sembuh karena ada punya target pengen cepat sembuh pokoknya. Saya pikirannya tuh paling lama sakit 1 bulan lah. Iya, target 1 bulan bisa kerja kembali lah misalnya. Nanti Februari saya masuk kerja. Nah, saya olahraganya belum tahu ya dulu. Sebenarnya yang stroker itu bukan olahraga, latihan gitu, melatih agar otaknya bisa menjalankan kembali. Betul. Dirangsang gitu. Nah, karena keinginan sembuhnya cepat, saya olahraganya diporsir latihannya. Pakai sepeda statis. Wah, sekuat tenaga. Wah, terus udah kuat. Hari pertama udah kuat nih, 300 kayuhan. Tambah saya setiap hari 100. Nah, sampai waktu itu saya kalau gak salah hitungan saya udah nyampe 700. Tapi ini keringat kopios lah istilahnya. Kalau bahasa Jawa tuh keluar semua keringat. Nah, terus kontrol ke dokter, masih normal gitu kondisi. Itu bulan
sekitar masih Januari ya? Januari. Nah, Januari. kontrol ke dokter tuh tanggal 10 Januari. Nah, udah itu jangan. Masih inget ya Bang? Iya. Wah. Jangan iya. diporsir Pak, iya. Ah. Tapi begitu itu besoknya, iya gitu lagi, goes nafsu gitu. Dokter udah bilang jangan diporsir ya. Iya, tapi Oke. kebetulan profesi saya sebagai sales, hidup sales itu berkaitan dengan target. Kamu mau sembuh cepat, ya target kamu harus dikejar mati-matian. Gitu pikiran saya, bukan pikiran dokter. Sales. Nah, sekarang udah stroke, jadi saya S3. Apa tuh? S3 apa itu? Salesman, stroke survivor. Ya, segala aja. Sales apa? Jualan produk istri yang dibuat istri, saya mau bantu menjual gitu lah. S3 saya Dilanjut dulu tadi. Ya. Itu Nah, tanggal 10 Januari, besoknya 11 Januari masih itulah dikejar. Latihan terus, Iya. berharap bisa cepat pulih. dan Tapi bisa capek sekali. Begitu capek ada kejang di sini. Capek sampai Iya. kejang. Sampai kejang karena itu saya mulai lemes di kamar. Aduh, lemes sekali. Tiba-tiba Kondisinya lemes. tuh lebih parah dari dulu. Wah, lebih parah dari Iya, dulu. Iya, terus Itu berarti sekitar tanggal 11. 11-an ya? Oh, tanggal 11 11 Januari. Januari. Jadi hitungannya 2020. 18 hari dari serangan pertama. Oh iya, berarti Desember tadi Desember tanggal 23, tahun 23 keserang lagi 11 Januari 2022. Iya. Terus ayo ke rumah sakit. Ya, itulah saya bandel. Ini besok aja. Nah, besok ke rumah sakit, periksa lagi sama dokter saraf, di-scan kepalanya, ternyata beda serangan. Truknya yang pertama titik di sini, yang kedua di titiknya lain. Oh, ada dua. Ada Iya. serangan stroke kedua berarti. Iya. Oke. Nah, udah serangan gitu, barulah saya dirawat lagi. Gak mau saya, dirawat kayak kemarin sama. Akibatnya dengan yang pertama juga sama gitu. Sama ada serangan stroke. Ya, ternyata gitu. beda itu. Nah, tadi Abang kan ke serangan kedua itu karena terlalu olahraga ya. Iya. Mengejar target kesembuhan sehingga mendapatkan serangan kedua tiba-tiba tadi ya. Memeriksakan ke dokter, ke rumah sakit ada sumbatan kedua. Iya. Kedua. Nah, setelah itu tadi cerita juga Abang bahwa setelah itu balik lagi ke rumah baru betul-betul istirahat selama 4 bulan ya. Banyak bergerak tapi sedikit gitu. Iya, sedikit. Oh. Paling latihan di depan, di sini di teras, kursi dulu masih ada di sini. Sekedar latihannya tuh lucu ya kalau sekarang angkat tangan segini, angkat segini. Oh, tinggi itu mah segini. Segini udah itu. Kan usahakan bisa sampai atas. Di atas. Ini kan udah keren ya Pak nih. Iya, udah gitu mah udah sulit nih. Tapi gini aja, mampunya sampai ke depan dada. Semampunya. Ya, sampai dada gitu. Kurang Okay. lebih berapa bulannya melakukan gitu. Yang tetangga yang kena stroke itu, ayo tuh jalan biar sehat. Saya gak bisa jalan. Jangankan jalan, ngangkat gini aja perjuangan. Tapi terus setelah itu Kang Suaka mau berlatih ya? Iya, berlatih semangatnya. Tapi nggak seperti awal waktu itu terlalu ngoyo gitu ya Kang Suaka, karena harus ngeri lah pengalaman itu. Ngeri. Terjawab sudah. Nah, terus kan kita potong ya, waktu itu kan Kang Suaka bertemu dengan saya di bulan Mei kalau nggak salah. Mei 2023 ya.
Nah itu udah mulai berani jalan tanpa tongkat ya, tapi Iya. masih ditemani oleh istri Iya. dan butuh caregiver. Tapi saya melihatnya Kang Suaka hari-hari ini sudah mulai berani sendiri loh Kang. Iya. Luar biasa itu. Itu ceritanya gimana Kang? Tiba-tiba mempunyai keberanian untuk mandiri. Ya, keberanian mandiri juga nggak tahu ya ini bagus atau tidak prosesnya. Tapi perlu waktu yang lama juga kan. Oh, ada cerita lagi waktu lama. Dari Mei itu ketemu, kalau nggak salah kita tuh bertemu di Villa Turki ya. Oke. Iya. Oh, Villa Turki berarti kira-kira September ya, Pak? September akhir. Iya. Nah itu juga perlu Wah, waktu itu kan. ketemu lagi tuh kita. Dari Mei itu masih sudah berkomunikasi. Japrian saya biasanya. Mas Andreas gimana cara makan? Waktu itu ngelihatnya saya makan itu mah bisa makan menggunakan tangan kanan karena kepulihannya udah lebih bagus dari saya. Iya, dipikir Dipikir saya gak ada pikiran itu juga perlu dilatih. Terus saya melihat coba makannya gimana. Kebetulan beliau masih di kantor ya, berkantor. Betul. Saya Saya perhatikan. langsung live tuh, betul. Iya. Makanya gimana? Saya nonton aja makan. Oh gitu. Ya berarti menggunakan tangan kanan gak bisa normal. Iya gak bisa normal. Gak bisa make up tapi malah, ya. gunakan semampu kita. Betul. Nah, terus saya waktu itu praktek di depan Mas Andreas. Tapi saya mengangkatnya kan masih segini. Harus dibantu sama garpu tangan kiri, sendoknya ke atas. Bisa naik tuh ke atas. Ya, tapi karena ini kan dorongan tangan kiri sama sendok. Nah, udah bisa ke atas. Oke. Tinggal menyantapnya. Berarti nyantapnya bukannya sendok yang ke atas, tapi mulutnya gini. Berapa lama gitu? Aduh, ketawa juga saya. Tapi keren-keren. Ada usaha untuk bisa, tapi ternyata sekarang kan nggak bisa. Udah bisa. Udah, wah, bahkan kemarin ngomong apa saya kasih tantangan, Mas Andreas bisa nggak sekarang gosok gigi pakai asu? Jadi saya takut malah kena gusnya tuh Pak. Dia udah bisa loh Kang, keren nggak tuh? Keren loh. Waduh. Ya tapi gosok gigi kalau ke arah kiri lancar gini. Tapi kalau ke arah kanan masih ada hambatan. Oh, Tangannya, takut nanti kesodok. Atau tremor lah. Dan takut malah Gini kena. tuh goyang-goyangnya kan lucu. Kalau gini udah stabil, lebih stabil. Tapi kalau ke arah balik, ya. Itu sekarang masalah tangan. Nah, terus masalah kaki kan dulu juga abang masih Kang Suaka masih lemas gitu ya, masih belum ada kemandirian. Kok kemarin bisa tiba-tiba Akang telepon saya mau ke rumah sakit Islam, mau ikut katanya. Waduh, hari ulang tahun apa pergi dong. Aduh, itu gimana ceritanya bisa ada keberanian seperti itu? Sebenarnya dari berani itu bulan Januari ya kemarin. Januari kalau dihitung mundur udah lama juga kan. Waktu itu melihat video Mas Andreas bulan Juni. Tapi untuk memberanikan diri kalau dihitung 7 bulan lah kurang lebih dari Juni ke Januari. Ada proses lagi itu. Iya, nggak bisa gampang itu prosesnya. Harus memberanikan diri, kemampuan kakinya kuat juga, sama mental. Mental juga. Mental paling berat itu. Masih kepikiran gimana kalau pergi sendiri, misalnya jatuh, orang lain nggak ada yang peduli kan. Ya gitu. Tapi kalau berpikir ya jatuh juga harus kita hadapi. Bagaimana kalau orang normal juga berjalan jatuh kan harus bangkit. Nah kita sebagai struktur juga harus sama bangkit. Tapi kebangkitan kita relatif lebih lambat dibandingkan orang normal gitu. Luar biasa. Tapi Kang Budi semangat untuk melatih dan mental tadi ya. Iya. Tertanam di mental tiba-tiba, bukan tiba-tiba, pasti ada prosesnya. Iya, proses nggak bisa instan gitu. Melihat Mas Andreas bisa naik busway, saya juga bisa enggak gitu. Dipikir kaki saya bisa enggak ya melangkah ke sana gitu.
Itu jadi pikiran. Oke, ada tantangan sendiri. Mungkin Iya. waktu saya naik KRL Iya, atau naik eskalator atau apa itu juga menjadi motivasi ya. Iya, Kang Budi, tantangan. ya. Tantangan ya. Nah, saya mau tanya itu tiba-tiba Kang Budi kemarin itu ada keberanian gimana sih Kang? Ya, Ada sebenarnya tuh- keberanian, ada tantangan buat diri sendiri, challenge gitu. Ya? Iya, kan waktu itu ada undangan dari Rumah Sakit Islam itu diberitahukan pada pertemuan di Bumi Arasi. Oke, ya. Nah, saya berpikir berani nggak saya ke sana? Pergi nggak? Akan kalau pergi ke sana harus membawa caregiver. Istri saya harus dibawa. Sementara ini istri lagi berjualan usaha kue. Kalau menerima pesanan, dia menerima pesanan, saya harus pergi ke Rumah Sakit Islam. Gimana itu? Jadi konflik saya. Tapi saya berpikir hambatan itu harus kamu pecahkan dengan cara kamu dan sebisa kamu itu. Itu ada lainnya tuh, ada garis besarnya adalah hambatan itu harus dapat kamu pecahkan. Jadi dengan tantangan itu sebetulnya adalah diri sendiri ya. iya betul. Keberanian seorang stroker itu adalah dari diri sendiri. Iya betul. Sekalipun orang lain juga seperti apa namanya, abang melihat konten saya ada rasa, tetapi masih belum berani melangkah ya. Iya. Oke, tapi berani. Kalau kita lihat sesama stroker, tantangannya kan yang tahu dirinya Diri sendiri. sendiri. Mas Andreas pergi kantor, aktivitas, bahkan pernah juga kan di YouTube pulang dari kantor malam, harus nyebrang di Jalan Gajah Mada. Wah itu berat sekali buat saya. Tapi saya ingat itu nggak jadi dendam. Wah itu mah Mas Andreas sudah pulih gitu, masih bisa begitu. Tapi saya jadikan kapan saatnya saya bisa melakukan aktivitas seperti itu, karena keadaan mungkin persepsi saya, keadaan yang memaksa Mas Andreas harus berbuat itu. Betul. Ya, dengan Mas Adrik juga sama gitu, waktu nyebrang di Kuitang, dikawal sama Lai Faul, saya berpikir berani ya nyebrang di jalan besar begitu rame, terus selesai nyebrang dia ketawa ke TV. Kok masih bisa ketawa ke TV? Kalau saya habis nyebrang mungkin stres. Ada tantangan sendiri ya. Iya. Oke. Memang, tapi abang belum. Tapi tadi naik KRL sendiri loh waktu akhirnya berani dari Bogor naik angkot ke stasiun ya bang. Iya. Terus kemudian naik KRL sampai Manggarai ketemu dengan saya itu. Iya. Luar biasa, saya melihat luar biasa Kang Suaka ini apa namanya sudah mulai terbangun mentalnya. Ya mungkin nanti nyoba-nyoba saya sekali naik MRT ya Bang. Iya. Itu yang wah saya justru malah belajar dulu dari Bang Ledrik. Wih, Gimana gitu? Bang Ledrik kakinya kayak begitu. melangkah yang masih seperti itu berani turun 20 meter loh, hampir 15 meter ke bawah beliau. Ayo kita naik MRT. Nah, Saya bingung, Jakarta udah ada MRT. Waktu itu kan belum operasi, saya masih kerja. betul. Sekarang cuma orang lain naik MRT ya. Enaknya gimana? Cuma dalam hayalan. Tapi nanti pasti kita bisa. Hasil dong kita. Iya. Tapi luar biasa. Jadi memang sore hari ini kita ngobrol bagaimana kita harus menjaga tadi apa bang? Istirahat ya bang ya. Iya, istirahat. Istirahat juga termasuk pikiran. Tapi tadi ini hari ini adalah kita belajar bahwa kita harus menjaga pola istirahat. Iya. Sekalipun apa namanya tadi hasil dokter semuanya bagus ya, Iya. normal, darah tinggi normal, kolesterol normal, semuanya normal, tapi ternyata kena serangan stroke. Iya. Waktu kondisi jalan-jalan, padahal tuh lagi happy tuh, ternyata dari sisi waktu kurang istirahat. Bahkan waktu ngebolang itu hari pertama, istri juga kaget. Katanya cuti, tapi terima telepon terus dari kantor. Wah, Pikiran. sambil nyetir,
Ini gimana pertanyaan? Iya. Oh, masih kerjaan. Ya. Jadi memang itu udah kerjasama yang baik itu jadi sehingga kita waduh. Tapi ya Bapak Ibu para stalker, para subscriber harus betul menjaga pola istirahat dan pola pikiran ya. Ada waktunya kita harus istirahat, ada waktunya kita santai ya, Iya, betul. menikmati sendiri dan menikmati dengan istri atau keluarga ya. Ya, sekarang juga saya udah santai semenjak stroke. Saya berpersepsi dalam pikiran saya setiap hari tanggal merah. Oh, aja. Gak mikirin kerjaan, wah udah saya lepas. Mikirin untuk latihan supaya bisa continue dan menjemput pulih kita dengan semampu dan cara kita. Saya di sini kalau bisa berbagi, Oh iya, tolong silakan. pesan apa aja? dari grup WA atau adapun konten yang berguna untuk diri sendiri sesuai kemampuan disimpan dan dipraktekkan. Disimpan dan dipraktekkan. Kalau saya kan terbatas ya. Sekarang kalau dulu ada video bagus waktu sehat simpan pindahkan ke laptop. Iya. Tapi kalau sekarang keterbatasan saya menjalankan perangkat IT Aktivitas, ya. itu dibintangin. Tak bintang terus kalau misalnya mau praktek latihan apa ya saya lupa gerakannya, tinggal itu aja buka dibintangin enggak. Oh, daftar-daftarnya ya, start message ya udah itu aja. Wah, keren-keren. Oke. Jadi terima kasih sore hari ini kita bisa ngobrol panjang dan lebar. Iya. Tadi nanti ada versinya. Enggak, kita kebetulan saya lihat panjang dan kurus. Oh, panjang Nggak kurus. ada yang lebar. Oh iya benar. Panjang kurus. Bercanda. Dulu ini juga lebar. Ya, dari 90 ya, Bang? Ya dulu 90. 90 sekarang Sekarang 68. 68. Kalau Bang Ledi dari dulu memang. Iya. Dulu juga agak lebar. Tour guide Eropa, mainannya jauh. Oke, terima kasih loh saudara, ini kita bisa ngomong. Nanti ada kontennya Bang Ledi sang pendekar stroke, versinya sang pendekar stroke. Nanti juga Bapak Ibu bisa melihat dari stroker. Saya tanya juga sekarang setelah diinterogasi sama pendekar, lulus enggak jadi pendekar stroke saya? lulus. Sekarang sama Mas Andreas, bahagia nggak sebagai stroker? sudah bahagia kan. Saya sudah melihat sendiri Kang Suaka udah bisa naik kereta sendiri. Sudah mengimplementasi Tapi belum ke MRT. Tantangan. Dicatat tapi prakteknya tunggulah. Tunggu tanggal mainnya. Setidaknya realisasi bayangan keinginan naik KRL berani sendiri sudah terbukti. Kalau mau lihat videonya nanti ada kontennya tuh sebelumnya tuh. Judulnya apa? Awalnya Mandiri apa ya? mandiri ya, keberanian yang mandiri. Awalnya mandiri ya, dari Kang Suaka Budi di Stroker harus bahagia. Kang Budi, sebelum kita mengakhiri, mungkin ada pesan buat subscriber Fiverr Stroker harus bahagia? Ya, tentu punya pengalaman dan penderitaan yang berbeda. Tetapi apapun bentuknya, tuliskan dalam hati kita menjemput pulih. Kita harus selalu bahagia dan selalu menjadi pendekar. Itu kalau dilihat nggak sederhana. Pendekar apa yang dilakukan? Lawanlah kekurangan kita dengan semangat kita. Kita lawan kekurangan kita dengan semangat kita. Supaya kita jadi pendekar stroke yang benar-benar nyata dan selalu bahagia. Amin. Oke, subscriber dan viewer Stroker harus bahagia. Sampai sini saja. Nanti kita lanjut dengan konten-konten lainnya, Bang Lirik. Besok kita mau kemana? Pokoknya ada deh kita. Oke, terima kasih Kang Suaka. Iya.
Terima kasih. Thank you. Iya, coba mana? Iya. Iya. Oke, stroker harus pagi ya. Salam, selamat sore. Sore. Terima kasih. Iya.